Alkisah di sebuah desa, tinggallah seorang ibu dengan anak laki-lakinya. Suami dari ibu ini sudah lama meninggal karena sakit. Dan anak laki-laki ini mempunyai sifat dan tabiat yang sangat buruk. Dia suka berjudi, suka menyabung ayam, mencuri, merampok, dan melakukan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Ibu ini sudah berkali-kali menasehati dan berdoa supaya anak ini mau berubah. Tapi anak ini tidak berubah, terus saja melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Sampai suatu hari, anak ini merampok di rumah salah satu penduduk desa itu. Dan dia tertangkap. Karena dia sudah berulang kali melakukan kejahatan, bahkan keluar masuk penjara, tetapi tidak berubah juga, hakim di desa itu memutuskan anak ini akan dihukum mati, yaitu dengan memancung kepalanya. Hukuman akan dijalankan besok pagi jam 6 dengan ditandai dengan lonceng besar yang ada di desa itu berdentang. Keesokan paginya, penduduk desa sudah berkumpul di tempat hukuman mati akan dijalankan. Anak laki-laki ini hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Terbayang wajah ibunya yang sudah berkali-kali menasehatinya, yang juga selalu berdoa untuknya. Dia menyesali perbuatannya, tetapi keputusan sudah dibuat. Dan algojo yang akan menarik tali lonceng besar di desa itu juga sudah siap. Tepat jam 6 pagi, algojo yang menarik lonceng itu mulai menarik tali lonceng itu. Tapi lonceng itu tidak berdentang. Dicoba lagi, ditarik lagi. Tetap lonceng itu tidak berdentang. Ditarik lagi, lagi. Tapi lonceng itu tetap tidak berdentang. Ada apa? Kenapa lonceng tidak bisa berdentang? Algojo melihat di tali lonceng itu ada darah yang mengalir. Darah siapa? Ada apa di dalam lonceng itu? Kemudian beberapa orang naik ke atas dan memeriksa apa yang menyebabkan darah itu mengalir. Dan di dalam lonceng itu ditemukan tubuh ibu dari anak laki-laki itu yang sedang merangkul bandul lonceng itu. Dengan kepala yang sudah berlumuran darah. Kepalanya sudah hancur. Tubuhnya juga sudah banyak luka-luka, mengeluarkan darah. Dan ibu itu sudah meninggal. Ternyata pagi-pagi buta sebelum hukuman mati itu dijalankan, ibu ini naik ke atas lonceng itu dan mengikatkan diri dan merangkul bandul lonceng itu. Sehingga ketika tali lonceng itu ditarik, kepala ibu itu yang membentur dinding lonceng. Ditarik kembali tubuh dari ibu itu yang membentur dinding lonceng. Ditarik lagi, dan kepalanya
tubuhnya yang berulang kali membentur dinding lonceng, sehingga lonceng itu tidak berdentang. Dan ketika jenazah dari ibu tadi diturunkan, anak ini menangis meraung-raung, menyesali perbuatannya. Ibu itu meninggal, menggantikan anaknya. Nah, adik-adik, lonceng kematian kita juga seharusnya sudah berdentang. Kita manusia berdosa, jahat, terkutuk, sudah seharusnya dihukum mati, masuk neraka. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus Kristus lahir ke dalam dunia, yang hari kelahirannya kita peringati sebagai hari Natal. Dia lahir ke dunia untuk naik ke atas bukit Golgota, disalibkan untuk menggantikan kita. Darahnya mengalir, darahnya tercurah, tubuhnya juga dihancurkan untuk menyelamatkan kita semua. Dan di hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian untuk memberikan kita hidup yang berkemenangan. Jadi, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan Yesus. Karena Dia sudah menebus kita, membeli kita, dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita mau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi terang bagi sekeliling kita. Supaya melalui kehidupan kita, tiap hati bisa merasakan terang kasih Kristus. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.